Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Psikopat The Barber tahun 2014. Film ini bercerita tentang seorang tukang pangkas yang punya hobi suka membunuh cewek cantik. Wih, paten kali film Psikopat ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh gini weh. Di waktu itu kan, di daerah Chicago terjadi kasus pembunuhan berantai. Ada banyak cewek yang hilang tiba-tiba di kota itu. Seorang detektif polisi bernama Thomas McCormack berusaha keras untuk nyari tahu siapa pelakunya. Setelah bertahun-tahun nyelidiki, akhirnya dia nangkap si pelaku. Dia bernama Francis Allen Fisher. Ditemukan ada 17 mayat cewek yang dikubur hidup-hidup sama dia. Namun yang anehnya, waktu diselidiki lebih dalam lagi sama pihak kepolisian dan FBI, gak ditemukan ada bukti kuat kalau memang si Fisher pelakunya. Ya akhirnya dibebaskanlah dia dari tahanan. Thomas merasa emosi, kok bisa pula dia bebas? Dan sekarang malah dia yang dituduh udah salah nangkap orang dan juga menggelapkan barang bukti di TKP. Jadi streslah dia. Thomas ngerasa kerja keras penyelidikannya selama ini sia-sia. Hingga akhirnya dia pun bunuh diri dengan nembakin pistol ke mulutnya. Jeder! Anaknya yang lagi main PS pun sampai terkejut ngedengar suara tembakan itu. Kayak gitulah cerita awal filmnya weh. Abis itu kan, diceritakan 20 tahun kemudian. Di kota Moraine ada tempat tukang pangkas paling terkenal. Pemiliknya kakek tua bernama Eugene Van Winger. Di malam itu, dia sama asistennya Louis baru aja selesai nutup toko. Waktu Eugene keluar, mendadak ada seorang pria yang ngikutin dia dari belakang. Diikutin terus sampai ke dalam kafe. Di sana kita dikasih tengok kalau Eugene punya kenalan teman polisi yang bernama Hardaway dan juga seorang pelayan cantik, Kelly. Segar kali muka kakak ini ya kan? Jadi pengen awak dibuat. Pria asing tadi juga ikutan mesan. Dia malah sampai ngegodain Kelly. Nengok gerak-gerik yang aneh, Eugene jadi sadar kalau dia lagi dibuntutin. Waktu mau nengok dari balik koran, pria asing tadi langsung cabut pergi dari sana. Ternyata pria tadi nungguin Eugene sampai keluar dari kafe. Secara belak-belakan, dia langsung nuduh kalau Eugene adalah Francis Allen Fisher, seorang psikopat legend yang dibebaskan karena nggak ada saksi, nggak ada sidik jari, kurang bukti, dan sekarang dengan santai berpura-pura jadi tukang pangkas. Namun Eugene nggak tahu apa maksud perkataannya. Salah orang kok kayaknya dek. Cabut sana cabut, jangan kau ganggu aku. Gak pakai banyak bacot, pria asing itu langsung nyucukkan pisau ke perutnya. Cerot! Gak sengaja, Pak Paul Hardaway nengok kejadian itu. Langsung dikejarlah sama dia. Woi, berhenti kau biawak! Karena gak mau berhenti, jeder! Pekak kuping. Untung tembakan tadi gak kena kepala otaknya. Pria asing itu pun akhirnya ketangkep dan langsung diinterogasi. Dia ngasih tahu kalau namanya John DeLaRue dan Eugene adalah bapak kandungnya. Hardaway nggak percaya. Gara-gara nggak mau ngaku apa motif sebenarnya dia asal mencucuk perut orang, dikasihkan boga mentah. Ketepak! Abis itu disepak kepala otak. Ngences darah itu ya kan? Setelah dari berobat, Eugene langsung datang ke kantor polisi. Dia mau cari tahu apa yang dikatakan pria asing tadi ke Hardaway. Ngedengar kalau John ngaku sebagai anaknya, Eugene pun jadi bingung. Dia jadi nggak mau buat tuntutan dan memohon kepada kawannya itu agar dia dibebaskan. Tentu aja Hardaway merasa heran dengan tindakan Eugene. Setelah John dibebaskan dari tahanan, Eugene nyamperin dia dan nyuruh masuk ke dalam mobilnya. Dibawalah ke bukit, tempat yang sepi dari pemukiman. Disinilah dikasih tahu kalau John adalah fans berat dari Fisher si psikopat. Dia pengen belajar untuk menjadi pembunuh yang handal tanpa ketahuan sama polisi. Secara nggak langsung, Eugene ngaku kalau dia memang Fisher. Tapi dia bersikeras kalau kejadian 20 tahun yang lalu, polisi udah salah nangkap orang. Makanya itu dia dibebaskan. Yang gilanya kok kurasa, mana pernah aku bunuh orang? Aku bukan psikopat. Salah orang kok kambing. Gak mau berlama-lama, Eugene langsung pergi cabut dari sana. Si John pun jadi ngamuk lah. Masa ditinggalin pula sendirian di situ?
Di larut malam, Kelly baru aja pulang kerja. Saat dalam perjalanan, gak sengaja dia ketemu sama John di jalan. Dikasih tumpangan lah ya kan. Awalnya John cuma minta diantar ke kota. Gak taunya mereka malah mampir ke Yoyo pula. Di negara sana memang kayak gitu kenalan bentar. Kalau sesuai dengan kriteria, pasti bawaannya pengen bercocok tanam aja. Sebelum main ya kan, John ngasih obat tidur ke minuman Kelly. Baru joget-joget bentar, kepala langsung mulai oyong. Dan gak pakai banyak bacot, si John pun mulai ngelakuin aksinya. Abis itu Eugene terbangun dari tidur gara-gara ada yang mendadak nelpon dia. Ternyata John nyuruh dia datang ke Yoyo tempat dia nginap. Ada kejutan yang mau dikasih tengok. Terkejutlah Eugene karena Kelly si pelayan kafe udah terkapar di bathtub. Di sini John pengen ngasih bukti kalau dia juga seorang psikopat yang suka membunuh cewek cantik. John minta agar Fisher ngajarin dia cara cerdiknya dulu lolos dari polisi dan FBI di kejadian 20 tahun yang lalu. Setelah disudutkan terus-terusan, akhirnya Eugene mengakui perbuatan psikopatnya dulu dan bersedia ngangkat John jadi murid. Dengan santai, Fisher nyuruh dia agar buang mayat Kelly tanpa ketahuan dan buat janji untuk nemuin dia besok di tempat barbershop. Ngedengar hal tersebut, si John pun jadi riang gembira. Akhirnya orang yang menjadi inspirasi psikopatnya selama ini mau nerima dia jadi murid. Keesokan hari, Audrey pacarnya si John sibuk nyari keberadaannya. Bolak-balik ditelepon, tapi gak diangkat-angkat. Dia ini cewek bukan sembarang cewek. Kerjaan si Audrey adalah sebagai detektif polwan. Gak sengaja ketengok dia ada kertas jatuh dari bawah meja. Pas diperiksa, wih, terbongkar semua kelakuan si John. Jadi selama ini secara diam-diam dia udah mempelajari kasus pembunuhan 20 tahun yang lalu. Foto 17 mayat cewek yang dibunuh sama psikopat Fisher ada semuanya di situ. Audrey sama sekali nggak nyangka dengan hal tersebut. Di hari itu, sesuai dengan janji, John datang ke barbershop. Disuruhlah Louis buat beli kopi untuk mereka berdua. Namun nggak mau pula dia. Bandal kali. Disuruh bosnya aja ngelawan. Gak mau dianggap rendah di depan murid barunya itu, Fisher langsung mecat dan ngusir Louis dari sana. Dalam hati si Louis, awas kok ya biawak. Fisher ngasih tahu kalau pelajaran psikopat akan dimulai besok. Di tempat parkir kantor polisi, Audrey ngedatangin Kapten Phillips untuk ngasih tahu penemuan yang dia dapat dari rumah John barusan. Disinilah akhirnya terbongkar siapa sebenarnya John itu. Jadi kan, si John adalah anak dari Thomas McCormack. Namanya bukan John DeLaRue, tapi John McCormack. Dia juga kerja satu divisi dengan Audrey sebagai detektif polisi. Bertahun-tahun John mempelajari kasus pembunuhan brutal yang dilakukan Fisher dengan tujuan untuk balas dendam. Setelah tahu lokasi keberadaan Fisher yang sekarang sedang menyamar sebagai tukang pangkas, John nyamar juga jadi psikopat pemula agar bisa ngebongkar semua rahasia perbuatan Fisher. John pengen tahu kok bisa waktu itu dia dibebaskan. Kenapa pula gak ditemukan sidik jari, gak ada saksi dan gak ada bukti sedikit pun. Dia juga pengen ngebersihin nama bapaknya yang dulu udah dituduh salah nangkap orang. Jadi itulah motif kenapa John ngelakuin hal tersebut. Namun ternyata Kapten Phillips gak mau tahu apa yang diperbuat sama John. Karena tindakannya itu sama aja kayak perbuatan bapaknya dulu. Terlalu terobsesi sampai-sampai akhirnya bunuh diri. Hari pelajaran psikopat pun tiba. Selama beberapa hari, John diajarin cara-cara jadi psikopat yang pro. Gak boleh merokok biar gak ninggalin jejak. Pakaian harus rapi dan keren agar cewek gampang didekatin. Kemudian cara membuntutin cewek biar gak ketahuan. Abis itu, trik ngedekatin cewek agar gampang diajak masuk ke dalam mobil. Pokoknya, paten kali lah cara si Fisher ini ngajarin dia. Hingga suatu malam, saat di dalam bar, John didatangin Louis dan kawan-kawan premannya. Si Louis mau balas dendam. Gara-gara John, dia sampai diusir dan dipecat dari kerjaan. Tangannya asal main masuk aja ke dalam jaket. Louis nggak tahu kalau yang diambilnya itu lencana polisi. Biar penyamaran nggak terbongkar, John nggak mau bertumbuk sama mereka. Langsung cabut pergi aja lah dia dari sana. Keesokan hari, Audrey udah sampai di barbershop. Perlahan-lahan dia mulai nyelidiki gerak-gerik si Fisher. Di hari itu juga, ternyata John mau balas dendam ke Louis. Dibawakannya lah tongkat bisbol. Bersamaan, Louis lagi nelpon Fisher. Dari arah belakang, secara diam-diam, puk pak, dikasih bogem mentah.
Dari lencana yang diambil tadi malam, Louis mau ngajak ketemuan untuk ngasih tahu kalau John adalah polisi. Abis selesai nelpon, barulah ketengok dia kalau kawannya udah habis dipukuli. Lari kembut ketakutan lah dia. Louis masuk ke dalam mobilnya yang lagi dicuci. Pas mobil mau dinyalain, gedegam! Untung aja kaca yang dipecahkan, bukan kepala otaknya. John ngasih ancaman agar rahasianya nggak dibongkar. Kalau sempat dikasih tahu ke Fisher, burungnya bakalan dipotong dan dikasih makan ke anjing. Jelas makin panik ketakutan lah dia. Di hari itu juga, Audrey nyamar sebagai cewek nakal. Dia pura-pura lagi butuh tumpangan. Naiklah dia ya kan ke mobil si Fisher. Digoda-goda. Dipikirnya Fisher bakalan nyulik dan membunuhnya. Ternyata Fisher cuma ngasih dia nasihat agar berubah jadi cewek baik-baik. Si Audrey ya terbengong heran. Tapi psikopat kejam, suka sama cewek-cewek cakep, kok sekarang malah ditolak mentah-mentah. Gak disangka, mayat Kelly akhirnya ditemukan sama seseorang yang lagi jalan-jalan sama anjingnya. Pak Paul Hardaway manggil Eugene ke kantor polisi karena dia mengira kalau John mungkin ada kaitannya dengan kematian tersebut. Ngedengar kabar itu, si Fisher mendadak jadi panik. Fisher nyuruh dia untuk tinggal di rumahnya. Awalnya John nolak, namun Fisher bersikeras agar dia langsung packing aja. Sebelum pergi ke rumah, Fisher ngajak John buat bercukur dulu di barbershopnya. Soalnya si John kan baru bertumbuk, jadi mukanya agak berantakan. Masa psikopat mukanya babak belur? Ya nggak mantap lah pikirnya. Waktu muka si John lagi diservis, Fisher cerita tentang kisah detektif polisi yang bernama Thomas McCormack. Si John jadi kembut ketakutan. Kok tiba-tiba pula bahas tentang bapaknya? Apa penyamaran udah kebongkar? Soalnya pisau cukur di depan mukanya sekarang. Tinggal seret aja itu. Selesai. Namun ternyata itu hanya perasaan takutnya aja. Waktu selesai diservis, Fisher ngasih dia hadiah, yaitu pisau cukur kesayangannya. Akhirnya sampailah mereka di rumah. Waktu di dalam kamar, John nanya kenapa sampai sekarang dia belum diajari cara menghilangkan barang bukti pembunuhan secara sempurna. Istirahatlah dulu kau, nanti pasti aku ajari, oke? Malam hari pun tiba. Saat Fisher pergi keluar, Audrey ternyata udah ada di sana. Dia mau cari tahu siapa sebenarnya pria tua itu. Bersamaan, si John pun juga manfaatin kesempatan itu buat ngecek barang-barang yang ada di dalam rumah. Di dalam kotak gudang, Audrey nemu ada banyak buku novel tentang serial killer psikopat. Kalau si John nemu album foto kenangan Fisher yang ada di dalam lemari. Pas kedengar ada suara berisik dari gudang, terkejutlah dia. Dipikirnya itu si Fisher yang udah balik. Cepat-cepat dia langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya lagi. Namun gak sengaja Audrey masuk ke dalam kamar itu. Dan dia pun akhirnya ketemu dengan John. Saling peluk-peluk, kiss-kiss, kangen lah orang itu dua. Audrey ngasih tahu kalau orang yang sekarang lagi dimata-matainnya bukanlah seorang psikopat. Alasan Fisher bisa tahu tentang ilmu teori psikopat karena dia belajar dari buku novel. Audrey merasa selama ini John udah ditipu. Dia nggak mau tindakan yang dilakukan John berakhir sama seperti bapaknya dulu. Namun John tetap bersikeras kalau Fisher adalah pembunuh sadis di kejadian 20 tahun yang lalu. Dia harus cari bukti yang kuat agar nama bapaknya bisa kembali pulih di kepolisian. Karena John keras kepala, gak mau dengar nasihatnya, akhirnya Audrey pergi ninggalin rumah itu. Setelah Fisher pulang ke rumah, John langsung nanyain apa maksud dari buku-buku yang dia temuin di gudang. Apa berarti selama ini trik psikopat yang diajarin hanya teori dari novel serial killer? Kan udah ku bilang dari awal pertama kita jumpa, aku bukanlah pembunuh di kejadian 20 tahun yang lalu. Di saat itu, polisi salah tangkap. Karena tidak ada bukti, makanya aku dibebaskan. Fisher juga ngasih tahu kalau dia sengaja beli buku-buku itu untuk dia pelajari sendiri, supaya bisa diajarkan ke John. Di masa tuanya, sebelum dia mati, Fisher pengen punya anak. Makanya itu dia ngelakuin semua hal tersebut agar John mau tinggal bersamanya. Mendengar semua perkataan itu, ngebuat John jadi sakit hati. Itu berarti penyamarannya selama ini sia-sia. Dan penyelidikan ayahnya dulu memang salah. Fisher bukanlah si pembunuh berantai. Fisher hanya pria tua biasa. Karena merasa bodoh dan tertipu, John ngebalikin pisau cukur pemberiannya. Keesokan pagi, saat Fisher lagi nyiapin makanan, mendadak dia dapat telepon dari Louis.
Louis tahu kalau Hardaway lagi nyari keberadaan John. Makanya itu dia ngasih ancaman. Merasa masih sakit hati karena pemecatan dan pengusiran waktu itu, Louis minta cek uang yang besar agar dia mau tutup mulut. Bersamaan, John mau ngasih tahu kebenaran tentang dirinya. Tapi Fisher bilang dia lagi buru-buru mau ketemu sebentar dengan Louis di barbershop. Dan tahu kalian apa yang abis itu terjadi weh? Udah dapat cek lah si Louis dari Fisher ya kan? Pas dia senyum kegirangan, ketepak, ketepuk, gedegam, jebret. 4 kali gerakan aja langsung terkapar si Louis. Disinilah akhirnya terbongkar kalau ternyata Fisher memang psikopat biawak. Gak cuma sampai di situ aja, pisau cukur diasah dia, kemudian ditokokkan ke batang leher. Abis itu sebelum dia keluar, ditaburkan bedak ke lantai. Cerdik kali dia ini. Itulah makanya dia bisa lolos dari pembunuhan 17 cewek di 20 tahun yang lalu. Di rumah, John kembali nengok-nengok album foto Fisher. Dan gak sengaja, ketengok dia di belakang foto ada cap stempel toko. Dan juga masih tercantum tulisan harga. Itu berarti semua foto-foto itu adalah palsu. Begitu juga dengan kisah yang diceritakan tadi malam. Semuanya hanya kebohongan dia aja. Langsung cepat-cepatlah si John pergi menuju ke barbershop. Gak berapa lama, Fisher udah sampai di rumah. Dia jalan sambil joget-joget, riang gembira karena udah ngebunuh orang. Gak taunya, mendadak Audrey datang lagi. Dia berbohong kalau John yang nyuruh datang ke rumah itu buat makan siang. Pas udah masuk ke dalam rumah, ketepak, ketepuk, gedegam, jebret. Langsung pingsan si Audrey. John udah sampai ke barbershop. Ketengok dia kalau Louis udah mati berselemak dengan darah. Oh, berarti memang betul lah. John langsung ngebut buat balik ke rumah. Sesampai di sana, udah posisi siaga aja dia sekarang. Soalnya dia tahu bukan sembarang orang yang mau dihadapinya itu. Mendadak telepon rumah bunyi. Fisher bilang kalau dari awal dia udah tahu kalau sebenarnya John itu polisi yang lagi nyamar. Kok kira aku bisa ditoko-tokoin? Salah orang kau lapet. Cewek kau sekarang lagi sama aku. Biar kau tahu aja ya. Udah aku kubur dia hidup-hidup di bukit kemarin. Waktu mau pergi ke sana, si Pak Paul Hardaway datang ke tempat itu. Pas dia mau masuk ke dalam ya kan, gedegam. Langsung oyong kepala otak. John ngasih tahu kalau Eugene yang dia kenal selama ini adalah Francis Allen Fisher, si pembunuh yang suka ngubur hidup-hidup cewek cantik. Hardaway nggak langsung percaya. Dia malah nuduh kalau John yang udah ngebunuh Kelly dengan cara ngubur dia hidup-hidup. Ya terkejutlah dia. Soalnya dari awal dia nggak pernah membunuh Kelly. Saat Kelly tersadar dari pingsannya, John nyuruh dia untuk pergi jauh ke kota lain agar rencana penyamarannya berhasil. John nggak nyangka berarti di saat Kelly ditinggalkan, Fisher ada di sana untuk membunuhnya. Dari awal psikopat biawak itu udah buat rencana licik agar John jadi tersangka pembunuhan. Gak pakai lama, sampailah si John di sana. Audrey! Audrey! Di mana kau yang? Percuma aja dia teriak-teriak karena Audrey udah di dalam tanah. Si Audrey pun yang teriak-teriak minta tolong gak ada gunanya. Sama-sama gak bakalan terdengar suara mereka. Hardaway masih diborgol. Dia berusaha keluar dari dalam mobil. Datang pula si Fisher sambil bawa batu. Dikira dia mau ditolongin. Gedegam! Pecah kepala otaknya dibuat. John gak habis akal. Dia tengkurap di tanah biar kedengaran suara Audrey. Pelan-pelan, pelan-pelan, suara teriakannya mulai kedengaran. Langsung cepat-cepatlah digali sama dia. Nggak taunya ketepak. Dipukulkan sekop itu ke badannya. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk. Nyaring kali bunyi sekop itu. Waktu batang leher dicekek, Fisher ngasih tahu kalau dia udah buat rencana dari awal. Ngebangunin penjaga yoyo biar ketahuan kalau Kelly dimasukkan ke dalam mobil sama John. Kemudian dari pisau cukur yang dikasih, itu agar sidik jari John berbekas di situ. Habis itu, bedak yang sengaja ditaburkan ke lantai biar sepatu si John berbekas di barbershop. Semua udah disiapkan agar John jadi tersangka. Baru anak kemarin sore kau. Mana bisa kau tangkap aku? Bapak anak gak ada beda. Sama-sama gagal kalian dua. Jadi ngamuklah dia. Gedegam. Diantukkan kepala itu.
Nggak pakai banyak bacot, salam dari Binjai. Pukpak, 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 pukpak. Kena bogem mentah muka si Fisher. Habis itu, John pun berhasil nyelamatin pacarnya. Waktu Fisher mau dibawa ke kantor polisi, agar semua orang tahu kalau dia selama ini memang Fisher si psikopat gila, dia malah girang kesenangan. Ternyata ya kan, si Fisher ini haus ketenaran. Gak masalah bagi dia kalau ketangkap. Malah Fisher makin senang. Dunia tahu kalau dia adalah psikopat dengan reputasi terbaik. Pembunuhan 17 cewek tanpa ketahuan. Dan baru 20 tahun kemudian, akhirnya ketemu siapa pelakunya. Sejenak John berpikir, dia punya rencana lain yang lebih baik untuk menghukum kejahatannya. John mau ngubur dia hidup-hidup, biar dia bisa nikmatin gimana rasanya mati pelan-pelan. Dengan ilmu yang udah dia pelajari dari Fisher, John bakalan memanipulasi kematian Kelly, Louis, dan Hardaway. Dia yakin bakalan ditugaskan untuk nyelidiki kematian orang itu berempat. Dengan begitu, dia bisa menghilangkan semua bukti-bukti kematian mereka. Si Audrey yang udah emosi gondok kali sama Fisher, tentu aja setuju dengan rencana pacarnya itu. Rencana pun mulai dimainkan. Fisher dikubur hidup-hidup. Semua rencana pun berhasil dilakukan. Namun ada satu hal yang mengganjal di pikiran John. Dia merasa gak puas karena nama baik bapaknya jadi gak bisa dipulihkan. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film Psikopat The Barber tahun 2014. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah harus tahan nafsu kayak si John. Walaupun udah dikasih kesempatan buat ngerasain buah yang segar, tapi dia tetap setia sama pacarnya. Kalian contoh itu, oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and